Lalu juga Tuhan ciptain lagi setelah itu orang-orang lain yang banyak gitu loh. Cuman Adam dan Hawa itu seperti archetype-nya, itu seperti model daripada kemanusiaan itu sendiri. Hai semuanya, kembali lagi nih bersama kita di episode kedua Wi-Fi Walking in Faith with Immanuel. Ya, benar sekali. Kali ini kita bakalan ngebahas apa ya, Cel ya? Kalau nggak salah kan di episode 1 kita sempat nyinggung tentang penciptaan itu kan. Dan aku juga sempat nutup di konklusinya bahwa episode kedua tuh bakalan agak nyambung sama episode 1 yang udah pernah kita bahas. Nah, pertanyaannya apa, Cel? So, pertanyaan pertama adalah bagaimanakah keturunan Adam dan Hawa? Nah, terus abis itu ada lagi nih pertanyaan berikutnya, sebenarnya di mana sih Taman Eden itu? Ya, benar Pada hari sekali. ini kita bakalan bahas bareng-bareng sama pembicara yang udah ada dari episode 1, yaitu Rick Ruben. Silahkan nih Rick, bisa langsung dimulai aja. Ya, monggo. Oke. Ya. Ini kita benar-benar shifting ya dari episode pertama berbicara soal masa depan. Sekarang kita berbicara soal masa lalu yang nggak bisa move on dari masa lalu biasanya. Jadi kan ini pertanyaannya kan bagaimana dari Adam dan Hawa terus bisa menjadi banyak gitu ya. Benar. Sebenarnya kalau logisnya ya jawabannya beranak cucu dong, karena kan memang kan kejadian 1:28 kan bilangnya gitu. Sorry. Mungkin kalau biar lebih ngeflow dari Taman Eden ada di mana dulu, baru ntar kita masuk ke Adam dan Hawa. Kan Oke. ceritain dulu si tempatnya dulu dong. Oke. Dulu nih, kreatif abis. Ya, jadi kalau misalnya nih ya, misalnya mulai dari Taman Eden, sebenarnya dua-dua ini tuh deal dengan kejadian 2-3 secara khusus ya. Masalah Taman Eden tuh ditulis di kejadian 2, Adam dan Hawa juga ditulis di kejadian 2-3. Memang problem dari kitab kejadian ini secara khusus dengan kemajuan sains ataupun juga world view terhadap Alkitab itu sangat beragam dan sangat progresif gitu. Nah, mungkin yang pertama jadi battleground para ahli ataupun para biblical scholar, para sarjana Alkitab itu, kira-kira kejadian ini tuh sebenarnya historical reliable nggak? Maksudnya, apakah ini tulisan yang historis, yang benar-benar ada gitu? Adam dan Hawa tuh orang yang ada. Atau sebenarnya kejadian 1-3 ini merupakan suatu dongeng? Atau misalnya itu hanya suatu puisi atau cuman suatu prosa cerita gitu, seperti cerita rakyat yang sebenarnya nggak mesti historically proven, nggak harus terbukti secara historis, tetapi dia bisa membentuk cerita rakyat pada saat itu. Kayak misalnya Sun Gokong. Sun Gokong itu kan nggak usah historis, tapi ceritanya itu dipercayai oleh orang-orang Buddha dan mengajarkan juga kebenaran moral yang baik buat mereka misalnya gitu. Nggak tahu, kalian sendiri udah pernah dengar belum? Atau dari penjelasan yang lo tadi, gue sih langsung kepikiran apakah itu jadinya mitos gitu. Kalau misalnya, memang. kita nggak tahu kebenarannya, tapi karena dibicarain dari turun-temurun, ya jadinya orang ya ain faso percaya aja gitu dengan fakta di lapangan kayak apa. Benar-benar. Jadi ada yang menganggap genre kejadian ini adalah mitos. Mitos itu nggak mesti cerita fiktif, ya itu maksudnya bisa jadi fiktif, tapi itu nggak harus fiktif. Jadi kan kalau kita mitos tuh suatu kebohongan gitu ya, kita kan anggapnya mitos tuh suatu yang totally fiktif. Tapi sebenarnya buat mereka mitos itu bisa jadi seperti satu cerita rakyat gitu loh, Dol. Jadi kayak tadi misalnya Sun Gokong atau misalnya seperti suatu legenda yang membentuk cerita di dalam suatu komunitas. Nah, kalau misalnya tadi problem Taman Eden, baru-baru ini gue juga lihat YouTuber, ada yang bilang bahwa Taman Eden ini di sorga. Jadi dia menganggap bahwa ya Taman Eden itu nggak sesungguhnya di bumi, makanya buahnya sebenarnya nggak bisa busuk. Dan mungkin juga dia bisa merefer ayat kayak pada saat ini juga waktu Yesus ngomong ke samping penjahat, engkau akan bersamaku di Taman Firdaus. Seperti gambaran Taman Eden itu ada di surga. Tapi sebenarnya kalau kalian baca kejadian 1-3,
ya secara khusus Taman Eden itu muncul di Kejadian 2, itu kalian akan punya iman yang jauh lebih besar untuk berkata Eden di surga daripada di bumi. Maksudnya akan lebih sulit gitu loh untuk percaya Taman Eden itu ada di surga. Jadi paling make sense, Taman Eden itu ada di bumi. Di Kejadian 2 ayat 8, gue bacain. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Jadi Eden ini suatu tempat yang lebih besar. Taman itu sendiri ada di dalamnya gitu. Tuhan membuat taman di Eden. Dan dari situ ada suatu sungai mengalir dari Eden ya. Jadi di ayat 10 itu dibilang ada sungai yang mengalir dari sungai Eden yang bercabang, yang terbagi menjadi 4 cabang. Nah, di situ ada 4 sungai. Mungkin buat kita ada yang nama-nama yang familiar, ada yang nggak familiar. Yang pertama itu adalah Pison, yakni mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah. Yang kedua itu adalah sungai Gihon, itu nanti mengelilingi seluruh tanah Kus. Terus ada sungai Tigris dan sungai Efrat. Nah, secara arkeologis yang masih bisa ditemukan peradabannya dari keempat sungai ini cuma 2 sungai terakhir, yaitu sungai Tigris dan sungai Efrat. Itu ada di daerah Mesopotamia. Mungkin kalau sekarang Irak, di daerah Irak situ. Itu di daerah Mesopotamia. Tetapi yang 2 pertama itu secara sejarah atau secara arkeologi sudah tidak ditemukan lagi sungai ini. Tetapi kita bisa lihat bahwa itu mengelilingi pertama seluruh tanah Hawilah, dan yang Gihon itu ayat 13 itu mengelilingi seluruh tanah Kus. Ini kalau kalian bisa conversation-nya sambil buka Alkitab lebih baik ya. Jadi di ayat 11 sampai 12 itu sampai 13 itu mengelilingi tanah Hawilah dan tanah Kus. Tanah Hawilah dan tanah Kus ini nantinya di Kejadian 10 di dalam silsilah di sana itu adalah keturunan daripada Mesir dan saudaranya. Jadi kemungkinan itu daerah sekitar Mesir. Jadi ini ada di dunia, ada benar-benar di bumi. Dan menariknya, dari Mesopotamia sampai Mesir, di tengah-tengahnya itu ada tanah Kanaan. Jadi besar kemungkinan para ahli beberapa setuju bahwa Taman Eden, ada di tanah Kanaan. Rick, kalau memang dari pernyataan yang lo jelasin barusan ya, berarti kan ini pasti ada sangkut pautnya dengan arkeolog atau apapun itulah yang hubungannya geografis. Leider, gue nggak sekolah geografis, bukan anak IPS kayak gitu, tahu. Cuma ada salah satu fakta ilmiah gitu, menurut para peneliti-peneliti yang cukup menarik itu tentang sejarah benua di dunia gitu, sejarah pergerakan lempeng bumi. Kalau kalian pernah dengar, namanya itu Pangea. Jadi kayak super benua yang di mana tuh misalnya benua Amerika, benua Asia, Eropa, Afrika sampai Australia, semuanya tuh pada awalnya itu satu gitu. Nah, sekarang yang buat gue penasaran adalah kalau memang teori ini pada waktu itu benar dan memang keberadaan Taman Eden adalah di bumi, berarti posisi nggak jadi akurat dong gitu, karena mungkin pada waktu masih dalam bentuk Pangea bisa jadi kan si sungai Pison di mana, sungai Gihon di mana, ya kan, terus sungai Efrat di mana gitu. Jadi kayaknya bakalan bergeser semua gitu. Apakah bisa relate gitu dengan teori yang dimunculin para peneliti ini, karena memang di awal tahun 1900-an mereka munculin teori ini, dan kebetulan juga orang Jerman namanya Alfred Wegener. Semua orang tuh pada memperdebatkan ini nggak mungkin teori ini kayak gitu, dan nggak mungkin. Tapi ketika mereka mencoba memasangkan misalnya garis pantai Afrika sama Amerika tuh ada kemiripan, misalnya fosil-fosilnya ada kemiripan kayak gitu. Kayaknya akan sangat susah menurut gua kalau kita mencari tahu gitu posisi Taman Eden tuh ada di mana gitu secara fakta geografis. Oke. Ya mungkin kalau di opini gua kan maksudnya juga bukan orang sains. River kepada sungai menurut gue itu cukup kuat sih, Dul, ketimbang river ke tanah ya. Karena sungai itu lebih kan sungai ya kalau mau saya bergeser kan biasa tanahnya yang bergeser, ngerti gak? Sungai kemungkinan ketutup, tapi sungai nggak mungkin bergeser dong. Sungai kan tetap, maksudnya ya dia stay di situ, ya gak? Jadi kalau gue lihat dia kalau river ke sungai, justru menurut gue akan lebih kuat
Dan kemungkinan yang dua itu ketutup karena peradaban Mesir. That's why namanya ini pun muncul ya. Kalau misalnya kita lihat di 1 Raja-Raja 4 ya, ayat 10 ya. Itu masih sama yang nama sungai. Jadi waktu si Salomo berkuasa ada buat Israel waktu itu negaranya adidaya banget ya. Israel tuh jadi negara yang bentar gue lupa ayatnya, gue pastiin 1 Raja-Raja 4 ayat 21. Gue bacain. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Lihat kan tadi kan perbatasan daripada sungai-sungai itu dari Mesir sampai sungai Efrat. Nah ini seperti di regain lagi sama Israel, didapatkan kembali, dan paling kebesaran Israel itu ya, paling makmur, paling jaya itu ya waktu Salomo itu. Dan still namanya sungai Efrat gitu. Ya. Oke. Gitu. Setuju sih. Dengan masih bisa relate kalaupun teori secara ilmiah Pangea itu benar ya. Menurut gue bisa relate sih. Kalau posisi sungai sih harusnya nggak bergeser. Kalaupun tertimbun ya mungkin karena aktivitas geologis, mungkin ada gunung meletus segala Peradaban juga macamnya, kan. peradaban. Jadi. Dan menariknya juga ya dulu, kalau boleh nambahin bentar. Di Kejadian 3 itu kan si Adam diusir ya. Dia daripada Taman Eden. Itu diusirnya di ayat 2, pasal 3 ayat 24. Itu ditulis dia diusir dari sebelah timur Taman Eden. Setelah itu ditutup oleh kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Jadi dari timur. Nah, menariknya nanti bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu dari timur juga. Harusnya ya kalau mau dekat dari padang gurun Sinai, mereka bisa masuk dari selatan. Kan mereka dari padang gurun Sinai. Tapi Tuhan suruh ngelewatin ini dulu, daerah Moab, daerah Amori ya, kalau nggak salah tuh yang 3 itu tuh, Edom, Moab, Amon, Edom, Moab, Amon, mereka disuruh ngitarin terus suruh seberangin sungai Yordan. Ingat ya kisah Yosua. Jadi Yosua dipimpin Tuhan masuk ke tanah Kanaan juga lewat pintu timur. Di situ Yosua ketemu bala tentara surga itu di Yosua 5 ya kalau nggak salah, itu masuk Yosua ketemu bala tentara surga di sana. Nah ini jadi lebih menguatkan bahwa tadi mungkin besar kemungkinan Taman Eden itu located-nya di tanah Kanaan. Kalau Rahel gimana, Cel? Ada pendapat ya? Pribadi ya sejujurnya soal-soal geografis kayak gini tuh emang dari dulu gue paling bingung sih sejujurnya. Tapi yang justru menurut gue yang sangat-sangat interesan buat gue tuh justru lebih ke ras sih. Gimana sebenarnya dari cuman Adam, Hawa, Kain dan Habel terus bisa jadi kayak kita. Dan buat gue yang sangat menarik adalah dari Kejadian 4 ayat 14. Di mana Kain saat baru membunuh Habel dia ada bilang barang siapa yang akan bertemu aku tentulah akan membunuh aku. Berarti kan di saat itu mereka nggak cuma berempat dong, atau bertiga ya karena Habel udah dibunuh. Berarti kan ada orang lain lagi, makanya dia sampai takut tuh. Mereka nggak cuma berempat, tapi dia takut ada orang lain yang ketemu dia dan akan ngebunuh dia. Nah itu kok bisa ada orang lain, padahal nggak diceritain tuh gimana tuh? Iya, sebenarnya kalau bicara soal Kain mungkin kita belum bicara soal race dulu ya. Soalnya kalau race biasa kiblatnya itu dari Kejadian 8 kalau nggak salah, yang anak Nuh. Kejadian 9 itu mulai anak-anak Nuh itu biasa race dari situ munculnya. Tapi kalau Kain biasa problemnya itu lebih ke apakah ada orang lain ya, yang kayak tadi lu bilang, Cal. Apakah ada orang lain selain Adam dan Hawa pada saat itu? Apakah Kain dan Habel ini Kain ini dikejar oleh orang-orang yang waktu itu udah ada. Dan kalau mau dilihat, Kain waktu itu takut dibunuh oleh orang. Waktu itu juga Kain membangun kota. Kata kota di sana itu berarti nggak muncul cuman sekedar peradabannya doang, tetapi juga menggambarkan di sana mungkin didiami oleh beberapa orang atau cukup banyak orang mungkin. Lalu setelah itu Kain juga menikah, ya kan? Nah, biasa ini argumennya seperti ini. Adam dan Hawa itu yang tadi awal-awal yang gua juga udah blow up bahwa nggak mesti Adam dan Hawa ini adalah tokoh yang historis gitu. Jadi Adam dan Hawa ini cuman suatu arketipe dibilangnya. Archetype tuh seperti satu model kemanusiaan yang merepresentasikan orang lain.
Bisa bisa paham nggak? Jadi Tuhan ya, pokoknya Tuhan ciptain lah orang yang pertama itu, yang gambarannya seperti Adam dan Hawa. Lalu juga Tuhan ciptain lagi setelah itu orang-orang lain yang banyak gitu loh. Cuman Adam dan Hawa itu seperti archetype-nya, itu seperti model daripada kemanusiaan itu sendiri. Nah, karena kalau dilihat ya di dalam Kejadian, itu kata Adam, Adam itu sebenarnya artinya human ya. Itu ditranslate dengan bervariasi. Jadi ada yang pakai definite article, jadi ada the-nya gitu ya. Ada yang, ya kalau bahasa Inggris itu ada the-nya, ada definite article. Ada yang Adamnya doang nggak ada artikel, indefinite article. Terus ada juga yang pakai preposisi lah. Kalau nggak salah itu juga merubah nuansa arti daripada Adam. Jadi Adam ini nggak mesti pure satu orang. Nggak mesti tokoh historis. Kayak tadi, dia itu seperti satu cerita. Tapi mungkin tetap ada orang itu. Orang yang pertama yang Tuhan ciptain itu ada. Tapi itu hanya seperti satu model kemanusiaan bagi yang lainnya. Tuhan ciptain juga manusia-manusia lainnya. Oke, jadi maksudnya kalau yang ini ya, kalau ini benar Adam dan Hawa secara tidak benar-benar historis, tapi hanya seperti suatu arketipe doang, ini secara doktrin lemah. Ntar mungkin ya kalau lo ada tanya-tanya lagi ya, mungkin gue bisa jelasin yang lebih sifatnya doktrinal. Gue sendiri lebih melihatnya secara tradisional atau penafsiran yang lebih konvensional yang mengatakan bahwa ya simply Adam dan Hawa punya anak banyak. Kalau misalnya lihat di Kejadian 5, inilah daftar keturunan Adam ayat pertama ya. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi di pasal 5 ayat 2 itu ditulis, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini daftar keturunan Adam. Jadi memang Adam punya anak yang nggak cuma Kain dan Habel. Tapi kan ya nggak usah diceritain semua, karena yang punya cerita adalah Kain dan Habel. Secara khusus Musa ya di dalam penulisannya kepada orang Israel waktu itu ya, dia ingin mengkisahkan Kain dan Habel doang. Tetapi keturunannya ya banyak memperanakan laki-laki dan perempuan. Jadi ya kalau gue sesederhana Kain dan Habel punya saudara banyak dan ya dia menikah atau dia takut dibunuh oleh saudara-saudaranya. Oke, ya tadi yang gue sempat kepikir itu karena ini satu info yang baru juga gitu buat gue. Berarti menurut lo ada orang-orang lain yang juga seakan-akan ditakuti oleh Kain yang sebenarnya diciptakan langsung sama Tuhan dan nggak unbeding keluar dari rahim Hawa, benar nggak? Loh, justru Kalau gue gue gegen berangkum sama seperti itu. itu. Maksudnya gue nggak setuju sama itu. Oke, tapi toh ada teori orang yang percaya seperti itu ya? Sorry, gue nggak gitu nyambung. Boleh ulang bentar tuh yang akhir? Iya, jadi kan banyak banget kan ini orang-orang yang ditakuti sama Kain saat si Kain habis membunuh Habel, dia ada bilang takut gitu di Kejadian 4 ayat 14. Dia bilang barang siapa yang akan bertemu aku, tentulah akan membunuh aku gitu. Dia ada ketakutan. Berarti kan let's say itu kan berarti plural ya, orang yang banyak. Nah, tadi Sirik ada sempat mention bahwa itu ada beberapa bagian orang yang nggak unbeding dilahirkan dari Hawa gitu loh. Jadi yang Tuhan ekstra ciptain lagi di luar Adam dan Hawa. Yang itu adalah info yang baru buat gue. Yang naturally si Rick dia bukan yang mendukung teori seperti itu, tapi ternyata ada orang-orang yang mempercayai teori seperti itu. Itu info yang baru sih buat gue pribadi. Nggak tahu apa lu juga pernah dengar, gue juga Tapi nggak mungkin tahu. ayat yang bisa mendukung, Terus sorry, Yang ini gue baca satu ayat. itu tadi kan ya? Iya, yang menurut gue itu kan di pasal 5. Itu bahwa Adam dan Hawa punya anak banyak. Terus pasal 3 ayat 20 nih, gue baca ini satu ayat juga yang mendukung manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Tuh. Jadi ya memang ya dari manusia pertama itu nggak ada yang keluar dari rahim yang lain. Ya waktu itu juga belum ada program KB, jadi nggak mungkin kayak cuma 2 doang, pasti banyak. Iya sih, benar. Oke, nah terus juga sebenarnya buat gue lumayan penasaran tuh tentang incest nih, intermarriage gitu. Kan jadi gue sempat ada baca orang percaya bahwa itu udah pasti lah ya mereka menikah dengan saudaranya sendiri supaya jadi bertambah banyak gitu.
Nah, ada yang percaya bahwa kalau zaman sekarang itu kan kita nggak bisa karena pertama emang itu immoral banget, dan juga secara genetik itu bisa jadi cacat gitu karena bakal banyak kayak mutasi-mutasi seperti itu, akan ada broken gene lah bisa. Nah, percaya atau enggak bahwa katanya, Adam dan Hawa itu mereka punya struktur DNA yang sangat sempurna, sehingga saat mereka punya anak-anak, anak-anaknya itu pun saat mereka, kawin campur dengan, saudara-saudaranya tidak menghasilkan broken gene. Bener nggak tuh kira-kira kayak gitu? Lu ada main Ya kalau gue percaya waktu sebelum dosa masuk, Tuhan menciptakan manusia sempurna. Dan gue percaya di dalam state bahwa tidak akan ada hal-hal yang buruk yang datang. Baik itu penyakit, baik itu hal-hal yang maksudnya impact daripada dosa tuh nggak ada. Tuhan ciptain tubuh yang ya sempurna di dalam matanya. Gue nggak tahu apakah secara saintifiknya bagaimana. Tapi ya gue lihat setelah dosa masuk ya muncul lah yang namanya penyakit. Tapi gue sendiri melihat incest atau problem daripada nggak boleh menikah sesama apa ya, sesama di dalam race, bukan lebih ke arah situ sih kalau gue lihatnya. Karena kalau lihat setelah itu, kayak misalnya Abraham dan Sarah, itu pun juga masih ada kaitan saudaranya kok. Kan Tuhan suruh cari Iya, itu apa ya, bangsa Israel untuk juga menikahi sesama kaumnya. Yang mungkin mereka masih saudara jauh juga masih ini loh, masih apa? Masih ada kerabat, masih ada hubungan darah. Nah, incest itu baru dilarang waktu di hukum Musa. Jadi sebenarnya sebelum hukum Musa, jadi kan Musa keluarin bangsa Israel daripada Mesir, dia ciptain satu law, bukan dia ciptain, maksudnya Tuhan memberikan law kepada bangsa Israel, itu baru ada, jangan menikahi atau bersetubuh dengan keluargamu, kerabat dekat lah secara khusus. Nah, itu baru dilarang waktu di zaman Musa. Sebelum itu, belum ada larangan itu. Jadi gue lebih lihatnya itu setelah daripada hukum Musa. Nah, kalau gue lihat dari segi misalnya kesehatan, tentu kalau bisa dibilang ya zaman dulu penyakit nggak sekompleks sekarang lah. Apalagi ini zaman baru penciptaan. Orang pun hidup masih ada yang 969 tahun gitu. Dan ya orang-orang dulu hidupnya masih 120 tahun, penyakit belum begitu kompleks. Dan ya mungkin perkembangan zaman, gue sendiri melihat ini mungkin lebih dalam uh, apa ya, biological view lah. Jadi bukan biblical view, karena Alkitab pun bukan suatu buku sains ya. Jadi lebih baik jangan menafsirkan Alkitab dari sudut pandang sains. Tapi gue lihat ya memang perkembangan zaman semakin kompleks dan ya secara biologis menurut gue ya wajar aja kalau incest itu menimbulkan atau beresiko dengan penyakit, apalagi setelah Tuhan tetapkan ya di dalam hukum Musa itu. Oke. deh. Pertanyaan terakhir kali ini ya, Oh untuk ya, menyambung boleh. soal ras juga nih, soalnya lumayan penasaran sih. Terakhir nih ya. Jadi gue sempat ada baca gitu soal ras ya, gimana kok sampai sekarang ada orang Afrika, orang Cina, orang kulit putih dan segala macamnya. Ada yang percaya bahwa Adam dan Hawa itu punya banyak genes yang bisa produce kayak black, brown, white dan segala macam, sehingga mereka bisa menurunkan banyak ras melalui anak-anaknya sehingga saat ini. Nah, itu gimana pendapat Kok lo? pandangan lu gue rata-rata baru denger sih, Cel. Mantap banget, kreatif. Makasih ya. Bahaya juga nih gue. Sumber Kan yang gue sekolahnya baca selama biologi, ini, Rit, jangan-jangan jadi dia lebih tahu. Gitu. Oh iya sih, benar. Iya. betul Ya banget. mungkin lah ya. Juga. Mungkin kalau misalnya lu jawab gitu, gue cuma bilang mungkin saja. Cuman kok gue lebih percaya itu lebih karena ini sih, secara natural aja. Jadi ya untuk daerah-daerah yang lebih kering sifatnya, ya itu kan ada mikroevolusi ya. Nanti orang-orang itu ya akan kulitnya lebih gelap. Buat orang-orang nanti yang tinggal di 4 musim dan di negara 2 musim, itu akan secara apa ya, secara fisiologis itu ya akan mempengaruhi lah di dalam race. Kalau race itu ditentukan oleh warna kulit daripada suatu peradaban. Dan sebenarnya race itu baru muncul di orang lah biasa menafsirkan itu dari Kejadian 8 dari anak-anak Nuh, bukan dari Adam. Dan anak-anak Nuh itu Sem, Ham, dan Yafet. Jadi dipercaya bahwa Sem ini adalah keturunan nanti daripada orang-orang Asia gitu, ya, orang Timur. Ham itu adalah keturunan daripada orang Afrika, orang-orang berkulit gelap.
Lalu Yafet ini adalah keturunan orang-orang berkulit putih yang lebih dikenal oleh orang-orang Barat lah gitu. Nah, tetapi bukan waktu Nuh brojol langsung anak-anaknya ada 3 warna gitu. Jadi ya tiga-tiganya itu masih keturunan daripada Nuh, tetapi berdasarkan mikroevolusi ya tadi misalnya ada si Gundul tadi ada bilang ya ada uh, misalnya ada fenomena alam benua mulai terpecah, terus yang daerah yang lebih panas akan lebih banyak dapat sinar matahari, terus lama-lama kan ratusan tahun ribuan tahun itu kan akan membentuk satu gene jadinya, membentuk ya maksudnya speciality daripada race tertentu gitu. Jadi gue lebih melihat itu natural daripada pergerakan geografis ketimbang dari Adam sendiri udah menciptakan keturunan yang berbeda-beda gitu. Oke. Iya sih, kayaknya nggak tahu sih karena gue juga bukan dari orang biologi, menurut gue cukup masuk akal sih penjelasan dari kalian juga gitu. Penjelasan dari Rick Gue rasa mungkin ya. sih kayaknya pertanyaan kita udah kejawab ya. Iya. Lumayan sih kita menanyain 2 pertanyaan, tapi kita bisa ngebahas lumayan dapat berbagai sudut pandang gitu. Mungkin kita di episode ini segini dulu ya Cel ya Yes, untuk pembahasan kali betul ini. banget. Karena gue rasa juga udah cukup ngejawab. Tapi kalau misalnya saudara-saudari, teman-teman masih pengen berdiskusi lagi, kita sangat senang sekali untuk kalian juga ikut komentar ataupun menanyakan lagi jawabannya. Bisa di kolom komentar platform yang akan kita sharing, bisa di Instagram, bisa di YouTube, ataupun di platform lainnya. Yes, bener banget. Nah, tapi jangan lupa kita juga mau berterima kasih nih buat Rick supaya lu nggak bosen-bosen lah ya kita datang terus ke podcast kita. Semoga mau terus ya Rick ya. Enggak lah. Jangan kapok ya dengan Mau pertanyaan-pertanyaan lah, seperti ini. tenang. Thank you banget ya Rick. Tenang. Aman. Thank you. Ya, mungkin gue coba simpulin sedikit gitu ya dari 2 pertanyaan tadi gitu. Yang pertama kita bahas tentang di mana letak Taman Eden gitu. Tadi kita nggak gitu banyak memang ngebahas gitu, tapi dari gue sendiri juga melihat dari apa yang jelasin Rick itu secara posisi dan geografis itu fakta yang ada secara ilmiah, terlepas benar atau enggak, tapi secara biblical pun bisa teruji dan terbukti gitu bahwa memang Taman Eden ada di bumi kayak gitu letaknya berdasarkan kondisi geografis dan kemungkinan ada di daerah Timur Tengah seperti itu. Dan kemudian yang kedua tentang masalah keturunan Adam ataupun tentang ras itu tadi juga udah dijelasin gitu bahwa secara ilmiah kita bisa melihat ada mikro revolusi ya. Evolusi Gitu yang Revolusi mental. pada akhirnya evolusi mental benar. Sehingga seiring berjalannya waktu selama ratusan ataupun bahkan ribuan tahun menyebabkan ya kita melihat sekarang gitu kita ada berbagai ras segala macamnya berdasarkan keturunan dari Nuh itu tadi ada Sem, Ham dan Yafet. Oke, kurang lebih itu dulu saudara-saudari teman-teman untuk pembahasan kita hari ini. Sangat senang sekali kita bisa berdiskusi dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Lagi ya, Acel ada tambahan? Tunggu komen-komennya dan input-inputnya. So, selamat jumpa lagi. Bye. Bye-bye. Semuanya, Thank you. sampai ketemu lagi. Terima kasih.